Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam editorial malam. Magang sudah menjadi kebutuhan bagi mahasiswa. Selain sebagai syarat kelulusan, magang juga dapat menambah jaringan dan pengalaman profesional mahasiswa itu sendiri. Namun celakanya, muncul kejahatan baru berkedok magang. Tidak tanggung-tanggung, ribuan mahasiswa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang melalui tawaran magang di luar negeri. Pemerintah beserta aparat kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini agar jangan sampai terulang lagi. Apalagi pada kasus ini korbannya adalah mahasiswa yang akan menjadi generasi penerus negara ini. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Usut tuntas kejahatan berkedok magang. Bersama saya, Valentinus Reza. Usut tuntas kejahatan berkedok magang. Magang sejatinya instrumen penting bagi mahasiswa sebagai kesempatan sekaligus peluang mendapatkan pengalaman, wawasan profesional, dan keterampilan praktis di tempat kerja. Jika proses magang itu dilakukan dengan benar, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman luar biasa sebagai bekal mereka nanti memasuki dunia kerja. Apalagi kalau mahasiswa magang di luar negeri, pengalaman yang bakal didapatkan lebih luar biasa karena mereka sekaligus akan belajar hidup dan bersosialisasi di negeri orang. Karena itu, tawaran-tawaran program magang kerja internasional tak pernah kehilangan peminat. Namun, selalu ada kejahatan yang mengintai di setiap peluang. Daya tarik program magang ke luar negeri tak luput dari incaran oknum-oknum busuk untuk menjalankan aksi jahat. Mereka memanfaatkan program magang internasional sebagai kedok dari modus operandi mereka yang sejatinya merupakan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kasus teranyar yang terungkap di Jerman barangkali bukan yang pertama dan satu-satunya. Namun, terkuaknya kasus yang bermula dari laporan KBRI Jerman yang membuat aduan dari 4 orang mahasiswa setelah mengikuti program Fringe Job, itu kian membuka mata khalayak bahwa kejahatan di dunia pendidikan ternyata juga bermacam rupa. Dalam kasus itu, dari pendalaman yang dilakukan KBRI Jerman, terkuak pula bahwa ada 33 universitas di Indonesia yang ikut menjalankan program Fringe Job bermasalah tersebut. Jumlah mahasiswanya tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1047 mahasiswa dari berbagai kampus. Banyak yang memperkirakan sebenarnya jumlah korban mahasiswa maupun universitas yang terkait dengan Fringe Job itu jauh lebih besar. Namun mereka tidak mau bersuara karena berbagai musabab. Yang pasti, 1000 lebih mahasiswa itu kini dinyatakan sebagai korban TPPO yang diberangkatkan oleh 3 agen tenaga kerja di Jerman. Bareskrim Polri juga sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus itu. 3 diantaranya berasal dari kampus yang memberangkatkan mahasiswa. Salah satunya bahkan guru besar di Universitas Negeri di Jambi. Fakta itulah yang membuat kasus ini semakin memiriskan ketika orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan justru mendukung, bahkan memfasilitasi sebuah tindak kejahatan. Mahasiswa yang pada awalnya mendaftar dan membayar untuk magang malah dijerumuskan, dieksploitasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tak semestinya. Dalam pengakuan salah satu korban mahasiswa yang menempuh pendidikan elektro, ia disuruh bekerja menjadi tukang angkat barang atau bahasa kasarnya kuli panggul. Seorang mahasiswi Universitas Jambi juga mengaku sempat menjadi kuli bangunan selama mengikuti Fringe Job ke Jerman pada akhir 2023. Sudah jelas kasus itu mesti diusut tuntas secara hukum. Sangat kuat dugaan bahwa banyak hal yang disembunyikan mulai dari sebelum para mahasiswa diberangkatkan ke Jerman hingga proses eksploitasi itu terjadi. Kasus itu tidak bisa diselesaikan dengan cara damai seperti yang diusulkan Menko PMK Muhadjir Effendi. Itu usulan sembrono. Kita justru mesti mendukung langkah Bareskrim Polri, juga Kemenko Polhukam yang akan membentuk tim khusus untuk menuntaskan kasus ini seterang-terangnya, pun tidak patut menyokong upaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang tengah mengkaji pemberian sanksi bagi kampus yang terlibat dalam Fringe Job. Penegakan hukum yang setegas-tegasnya dan seadil-adilnya mesti didorong mengingat yang menjadi korban ialah mahasiswa. Mereka lah calon-calon pemimpin di era Indonesia Emas yang harus dilindungi dari ancaman kejahatan apapun, termasuk TPPO yang berkedok program magang.
Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir di studio kami anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Qohar. Mas Qohar, selamat malam. Selamat malam, Reza. Mas Qohar, kalau kita lihat dari kasus ini kan sangat miris. Ketika tersangkanya justru dari pihak kampus, Mas Qohar. Ini kenapa bisa terjadi, Mas Qohar? Ya, kita melihat bahwa ada persoalan serius di Republik ini yang terkait dengan pendidikan karakter, pendidikan mental. Ini menjadi problem karena ternyata mereka-mereka yang notabene adalah kaum terpelajar, mereka-mereka yang notabene secara literasi mestinya sudah pada level yang atas, tapi tetap tergiur untuk turut serta setidak-tidaknya dalam sebuah proyek yang di dalamnya mengandung unsur perdagangan orang, dan yang diperdagangkan itu adalah mahasiswa. Nah, bagaimana kita tidak bisa menyebut bahwa ini adalah tindakan pidana perdagangan orang kalau ternyata ada unsur muslihat di situ. Ya, ketika dia mendaftar, dia mengeluarkan uang, ya, dia di training untuk keperluan magang bekerja di luar negeri, mestinya setidak-tidaknya sesuai atau relate dengan jurusan. Jurusan elektro, ya di perusahaan elektronik, mengenal dunia kerja di perusahaan elektronik di Jepang atau di Jerman misalnya. Bukan menjadi kuli panggul. Bukan pada pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak perlu harus menempuh pendidikan sampai tinggi untuk bisa melaksanakannya. Yang penting fisiknya kuat. Menjadi kuli bangunan, menjadi kuli panggul. Dari situ sudah salah kan, yang jelas ya. Ini kan sudah terlihat dari proses saja sejak ketika perjanjian, kan beberapa pengakuan korban menunjukkan bahwa mereka tidak boleh membaca lama-lama. Mereka tidak boleh secara detail mempersoalkan atau mempertanyakan klausul yang diperjanjikan, yang penting tanda tangan. Nah, ini kan sudah ada indikasi hal-hal yang disembunyikan, dan benar belaka bahwa ketika mereka diberangkatkan ke tempat lokasi yang dituju, mereka tidak bekerja sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal. Nah, celakanya juga biro yang membawa mereka ini adalah yang tidak terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja, dan itu bisa lolos. Dan yang meloloskan di situ adalah perguruan tinggi, yang jumlahnya sampai 33 perguruan tinggi. Artinya dari segi pengawasan ini kementerian juga lemah ya, Mas Qohar ya? Ya, kita harus berani mengatakan bahwa banyak sekali sisi-sisi kelemahan yang mesti harus segera dibereskan. Khususnya dari Kemendikbudristek. Banyak celah yang harus segera ditutup. Kenapa? Karena ini kan sebetulnya berawal dari program Kampus Merdeka, Pendidikan Merdeka, yang termasuk diantaranya adalah menyongsong bagaimana setelah orang itu lulus, dia bisa masuk ke pasar kerja dengan bekal yang dimiliki, termasuk diantaranya magang di luar negeri. Memenuhi portofolio perusahaan-perusahaan atau industri-industri, ya bisa saja di luar negeri, di Jerman misalnya, atau bisa saja juga di dalam negeri. Tapi kalau sekadar menjadi katakanlah kuli panggul, bukan berarti kuli panggul adalah profesi yang rendah, bukan. Tetapi kalau profesi itu yang dibutuhkan di Indonesia sudah banyak profesi menjadi kuli panggul. Kenapa harus jauh-jauh ke Jerman? Kenapa harus membayar dan seterusnya dan seterusnya? Karena intinya memang tidak sesuai dengan perjanjian di awal seperti itu. Tidak jelas mereka akan dipekerjakan di perusahaan apa begitu ketika berada di Jerman begitu ya, Mas Qohar. Dan kalau kita bicara lagi terkait dengan praktek-praktek seperti ini kan seperti praktek-praktek mafia lah, Mas Qohar ya. Ini sampai menyusupi dunia pendidikan, ini kan betapa jahatnya ini, dan dampaknya akan sangat signifikan nanti ke depan untuk dunia pendidikan Indonesia, Mas Qohar. Ya, ini kan menunjukkan, saya katakan sekali lagi, bahwa kita ini lemah dalam penegakan hukum di banyak sektor. Dan kali ini kebobolan itu terjadi di sektor pendidikan, pendidikan tinggi pula. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus banyak melakukan evaluasi. Kita mungkin kedodoran ketika ada narkoba masuk, meskipun kemudian bisa kita cegah. Waktu itu pernah juga terorisme masuk, beberapa kemudian akhirnya berhasil kita cegah. Nah, sekarang diam-diam masuk melalui jalur pendidikan, perdagangan orang. Nah, ini adalah termasuk kejahatan yang levelnya juga tidak kalah tinggi dengan terorisme dan korupsi. Perdagangan orang itu termasuk extraordinary crime yang harus diperangi. Dan karena ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dengan alasan untuk katakanlah misalnya menutupi aib dan seterusnya, maka pakai jalur damai saja. Itu tidak bisa tuh ya? Tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu ini salah kaprah ya? Salah kaprah. Jangankan
seperti itu. Wong kita mencoba untuk menoleransi saja. Ya. Itu sudah bentuk dari persetujuan atas tindakan kejahatan. Baik, nanti kita akan berbincang lagi, tapi kita dengarkan dulu pernyataan dari Menko Polhukam berikut ini, pemirsa. Untuk TPPO, dugaan TPPO. TPPO ya, ada 32 universitas yang mahasiswanya dikirim ke Jerman. Namun kami juga akan memanggil ya melaksanakan koordinasi, yang pertama dengan Dikti, yang kedua dengan Polri, yang ketiga dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengidentifikasi bagaimana proses pengiriman tersebut. Sehingga dari langkah-langkah itu nanti kami bisa menentukan yang terbaik apa untuk kita bisa menyelamatkan para mahasiswa itu. Kurang lebih ada 1.900 mahasiswa di sana. Kami identifikasi semua. Baik, kita kembali lagi berbincang dengan Mas Kohar. Mas Kohar, apakah terlalu naif kalau kita katakan bahwa pihak kampus ini atau para dosen itu dibodohi atau dipermainkan begitu oleh perusahaan-perusahaan Jerman ini? Ya, menurut saya ini ada indikasi bahwa ya mereka bisa dikatakan tergiur oleh banyak hal lah. Apakah itu prestise atau mungkin secara materi, bisa saja. Prestise itu maksudnya begini, dengan banyak mahasiswa mereka yang masuk ke magang di luar negeri, maka itu akan menjadi poin bagi sebuah perguruan tinggi. Tetapi kalau sudah tahu bahwa caranya seperti itu, tentu harus segera dicegah. Nah, yang persoalannya ini kan di sini ada dugaan keterlibatan, bahkan guru besar, seorang guru besar yang terlibat di dalam itu dan sudah dijadikan tersangka. Maka ini amat susah bagi kita untuk membenarkannya perbuatan ini, sehingga kata damai mestinya tidak ada di situ, tidak masuk dalam rumus mengatasi persoalan ini. Damai harus digantikan dengan hukum yang tegas, sanksi yang jelas, supaya apa? Supaya tidak terjadi hal seperti ini dan supaya ini tidak menjadi semacam fenomena gunung es. Jangan-jangan yang ketahuan ini baru 1047. Yang tidak ketahuan masih banyak. Jangan-jangan. Dan untung saja ada yang bersuara begitu ya. Betul. Sehingga ini terbongkar. Betul-betul, jangan-jangan seperti itu. Atau ini juga bisa nanti menjadi noda yang mestinya katakanlah sebetulnya kemarin-kemarin untuk magang ke luar negeri itu benar adanya, legal dan semuanya smooth, benar. Lalu kemudian ada noda di sini, di Jerman ini, dan ini akan bisa membuat ambiar semuanya. Dan bagaimana dampaknya ataupun citra Indonesia ke depan di mata internasional terkait dengan kasus ini, nanti kita bahas sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah di Editorial Malam. Kalau saya lihat misalnya dalam kasus fanjob di Jerman ini, mereka itu sebenarnya misalnya ya, mereka itu dipekerjakan di Amazon, di DHL, di GFF, di sebagian besar logistik, kemudian di hotel, bahkan juga ada di pabrik. Pekerjaan mereka apa? Hanya labeling, packaging, kemudian melakukan sortir, kemudian juga melakukan pekerjaan-pekerjaan misalnya mengoperasikan forklift atau operator yang mungkin karena saya lihat ya dari profil perguruan tingginya ada yang basisnya perguruan tinggi dari FIB, dari perguruan tinggi dari fakultas-fakultas yang mungkin tidak sesuai dengan itu gitu loh. Jadi saya kira ini sebenarnya muslihat aja dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan, karena kalau saya lihat di dalam term and condition ini gaji total mereka hanya 30 juta. Kalau tadi diuraikan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan itu 40 sampai 50 juta termasuk transportasi atau yang lain, ini jelas ada pengambilan keuntungan yang tidak sah. Iya, Mas Kohar, kita kembali berbincang, menarik tadi, ternyata muslihatnya itu banyak, Mas Kohar. Artinya ini memang peran dari kementerian dan juga universitas ini sangat penting begitu untuk membasmi hal-hal seperti ini ya, Mas Kohar. Iya, ada pihak yang mencoba untuk mengais keuntungan. Karena kan FERINJOB ini kan juga pesertanya harus membayar sejumlah uang. Lalu setelah itu kemana larinya uang itu kan juga kita tidak tahu. Lalu ada pergeseran antara apa yang ada di naskah perjanjian dengan kenyataan di lapangan. Ada yang mengisahkan 80 hari luntang-lantung tidak ngapa-ngapain. Setelah itu bekerja sebagai pekerja kasar,
dan pulangnya mereka harus menanggung utang. Ini kan berarti kedok bahwa tindak pidana perdagangan orang bisa masuk dalam klausul ini. Inilah yang terjadi dan ini pembodohan. Pembodohan ya. Ini tingkat kejahatannya kuadrat gitu loh. Yang pertama itu sudah menipu, yang kedua melakukan pembodohan. Nah, pembodohan semacam ini tidak boleh diteruskan berlangsung terus-menerus dan harus dipotong. Dengan cara apa? Penjeraan. Apapun dilakukan harus dengan cara penjeraan. Hukuman berat. Hukuman sanksi yang tegas, sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatannya. Karena ini kejahatan perdagangan orang, kalau betul terbukti nanti di pengadilan, maka dia diperlakukan sebagai extraordinary. Kejadian yang luar biasa, tidak boleh dipandang sebagai kejadian yang biasa-biasa saja. Tidak bisa lalu kemudian putusannya mohon maaf harus dengan cara damai yang di dalam nomenklatur di Indonesia itu damai itu sering dilakukan untuk tipiring ya, tindak pidana ringan. Nah, tindak pidana ringan. Nah, untuk tindak pidana yang berat apalagi yang extraordinary tidak bisa hal semacam ini ditempuh. Ini mesti harus dipotong, tidak boleh berlangsung secara terus-menerus. Jadi tidak ada di kamus kata damai itu ya Gak untuk ada. extraordinary Mestinya crime tidak, begini. mestinya tidak ada. Kalau sampai ada itu terjadi, maka ya kita mau dibawa ke arah mana negeri ini? Ya. Mau dibawa kemana generasi kita yang mereka katanya ya membutuhkan portofolio keahlian di luar negeri, tapi nyatanya di sana cuman menjadi tukang stempel, memasang label, mengangkat kardus dan seterusnya. Oke, baik. Intinya berbeda jauh dengan jurusan yang diambil Ya. ketika menempuh pendidikan di universitas begitu, Mas Kohar. Tapi kalau kita bicara lagi terkait dengan praktek-praktek seperti ini terjadi di universitas di Indonesia begitu ya, sudah praktek mafia seperti ini sudah menyusupi begitu pendidikan di Indonesia. Ya. Apakah memang ini karena SOP soal magang ini masih belum jelas atau seperti apa? Ya, kita ini kan kerap silau dengan hal ikhwal yang berbau luar negeri. Kita masih kerap silau dengan hal-hal yang terkait dengan seolah-olah misalnya kalau Eropa, Jerman, Barat, Amerika dan seterusnya, maka pasti dia mempunyai nilai yang sangat tinggi. Nah, hal-hal yang silau ini kerap membuat orang kemudian tergelincir. Nah, sayangnya yang tergelincir ini termasuk diantaranya adalah mereka-mereka yang memegang kendali kebijakan. Nah, kalau sampai yang punya kebijakan itu tergelincir, maka korbannya akan bergelimpangan lebih banyak lagi. Kita saksikan saja sekarang yang tampak di permukaan ada 32 universitas, ada 1047 korban. Ya. Belum lagi nanti kalau kita breakdown dalam beberapa waktu terakhir ini sebetulnya apa sesungguhnya yang terjadi dengan program magang di luar negeri ini. Ini yang mesti segera dievaluasi besar-besaran. Tidak boleh didiamkan apalagi memilih jalur damai tadi. Baik. Nah, dengan evaluasi itu maka akan ketahuan di mana Evaluasi secara persoalannya. menyeluruh pastinya Betul. seperti itu ya Mas Kohar. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan polling pemirsa terkait dengan tema editorial kita pada malam hari ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kembali lagi di editorial malam terkait dengan tema kita pada malam hari ini yaitu usut tuntas kejahatan berkedok magang. Kita lihat reaksi dari warganet. Yang pertama dari @resti_ci. Polri harus ungkap kasus TPPO berkedok magang sampai tuntas dan transparan. Kasihan para mahasiswa itu sudah keluar uang untuk luar negeri malah dijadikan kuli. Mereka ini calon pemimpin bangsa. Kita lihat reaksi dari warganet yang berikutnya dari @nauradahayu. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja hanya gara-gara menjaga nama baik kampus. Mas Kohar, memangnya ada peluang seperti itu? Kasus ini bisa menguap begitu saja jika memang sangat mungkin kalau tidak Sangat diawasi. mungkin ya? Sangat Oke. mungkin kalau tidak diawasi. Maka kita harus tetap konsisten nih, setia untuk mengawal kasus ini sampai pada mereka yang melakukan kesalahan harus dihukum. Perusahaan yang melakukan menelantarkan para mahasiswa kita di Jerman juga harus diberi sanksi, dan sanksinya harus tidak main-main, harus tegas. Pihak-pihak kampus juga harus diberi sanksi. Kenapa ini sampai terjadi bocor hal yang semacam ini? Bayangkan mereka datang
ke sana. Setelah berhari-hari tidak mendapatkan informasi, tiba-tiba disuruh datang ke agen itu. Hanya diberi waktu 30 menit dari penginapan ke kantor agen yang kira-kira jaraknya sangat jauh gitu. Lalu waktunya mepet, tiba-tiba mereka disodori kontrak yang bahasanya adalah bahasa Jerman. Mahasiswa itu tidak mengerti, tidak semuanya mengerti bahasa Jerman. Setelah itu disuruh dia mau cari Google Translate, tidak ada wifi, tidak ada paket, tidak ada macam-macam. Jadi akhirnya sangat terpaksa ya taken kontrak. Itu salah satu bentuk muslihat tadi ya? Salah satu bentuk muslihat. Muslihat waktu, yang diberi 30 menit, muslihat bahasa, karena menggunakan bahasa Jerman yang tidak dimengerti oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Nah setelah itu baru beberapa saat kemudian dia mendapatkan informasi bekerja di ID Logistik misalnya. Di logistik dan ya mengangkut kotak, menstempel dan seterusnya yang itu semua jauh dari relasi ilmu yang didapat di Indonesia. Nah, jadi dengan adanya kasus ini apa dampaknya bagi citra Indonesia khususnya ya di mata internasional? Ya sebetulnya adalah citra bahwa ya kalau kita bicara citra, saya takutnya adalah bahwa kita ini adalah bangsa yang paling mudah dibodohi. Satu itu. Kedua, kita ini bangsa yang memang syarat masih penuh dengan mafia. Segala aturan bisa dicari celahnya dan bisa disiapkan mafianya, brokernya siapa. Nah itu yang sangat membahayakan apabila kita tidak mampu mengatasi persoalan ini. Jadi usut tuntas tidak ada kata damai ya, tidak ada kata Mas Kohar. damai. Baik, Betul. Terima kasih Mas Kohar sudah bergabung bersama kami di Editorial makasih, Malam. Reza. Pemirsa, demikianlah Editorial Malam. Pada hari ini saya Valentinus Reza undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.